Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius. Dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara semuanya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius yang muda itu punya tantangan di dalam pelayanan yang dia hadapi. Dia menghadapi tantangan di mana pada waktu itu ada banyak pengajar sesat yang terus berusaha untuk membingungkan ataupun juga membuat jemaat melenceng di dalam iman mereka. Oleh karena itu, di dalam situasi tantangan yang seperti inilah Rasul Paulus perlu menguatkan Timotius dalam berbagai tugas pelayanan yang dia kerjakan, yang tentu hal itu tidaklah mudah untuk dia lakukan. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, bahwa Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan engkau. Ada penyertaan Tuhan yang membuat engkau bisa mengerjakan seluruh pelayanan, bahkan melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah yang terus menyertai dan menolong Timotius dalam pelayanan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia ini penting bagi Timotius karena melalui kasih karunia inilah Timotius yang dulunya adalah orang berdosa mendapatkan anugerah keselamatan dan diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kemudian rahmat ini penting untuk menyertai Timotius di dalam pelayanannya, memampukan Timotius dalam mengerjakan pelayanan ini. Dan kemudian damai sejahtera juga itu penting, karena melalui damai sejahtera inilah Timotius memperoleh ketenangan di dalam segala kekhawatiran dan ketakutannya di dalam melayani jemaat, di dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Saudara, setiap kita itu punya tugas dan peran di tengah dunia ini. Apapun itu Bapak Saudara, pekerjaan Bapak Saudara, panggilan Bapak Saudara, kita punya peran di tengah dunia ini masing-masing. Oleh karena itu, biarlah renungan ini melalui kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera itu terus menyertai Bapak Saudara dimanapun Bapak Saudara berada. Kiranya Bapak Saudara terus mengingat bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita diselamatkan dan kita memperoleh anugerah daripada Tuhan, dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini. Lalu kemudian dengan rahmat daripada Tuhan memampukan kita bisa mengerjakan berbagai tugas tanggung jawab kita, peran kita masing-masing, baik sebagai guru, baik sebagai pengusaha, baik sebagai pengacara, apapun itu Bapak Saudara, kita punya peran dan ada rahmat daripada Tuhan yang terus menolong kita, menopang kita mengerjakan peran kita masing-masing. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memberikan kita ketenangan waktu kita memperoleh kesulitan, waktu kita menjadi takut, waktu kita menjadi khawatir. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan ini terus menyertai kita masing-masing. Biarlah kiranya renungan ini boleh menguatkan kita hari ini, waktu kita menjalani kehidupan kita, waktu kita menjalani peran kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah terus menyertai setiap kami semua ya Tuhan, di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan peran kami di dalam dunia ini ya Bapa. Berkati berbagai usaha pekerjaan yang kami kerjakan, berkati keluarga kami, bahkan terus topang dan kuatkan kami Tuhan di tengah masa pandemi yang harus kami jalani ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa. Amin.